bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap amal yang kita perbuat, maka kita awali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Dengan setiap perbuatan yang kita lakukan dengan niat, maka tercatatlah amal perbuatan kita. Orang niat mau membuat kebaikan, misalkan contohnya saya bapak dari kecil, saya membuka masjid, udah dikerjain apa belum? Baru ini dapat pahala satu, baru niat dapat pahala satu. Lantas ternyata uangnya dapat, uangnya ada, maka diniatkan untuk sedekah ke masjid. Berarti dilaksanakan nggak? Dilaksanakan nggak? Maka dapat 10. Bahkan kata Nabi sampai 70 kali lipat Allah berikan orang yang niat kebaikan, maka kebaikannya dilaksanakan, dijalani, dikerjain, dapat sampai 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Mudah-mudahan kita nanya semoga diri sini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niat berbuat keburukan, kita niat saja, belum kita kerjakan, maka berdapat dosa. Misalkan contohnya begini, saya mau keluar rumah, kalau seandainya nanti ada motor namun saya mau ambil di sini. Udah dikerjain belum? Udah dosa belum? Belum. Kalau niat keburukan, niat jelek, kalau belum dikerjakan belum dapat dosa. Tapi kalau dikerjakan cuma dapat 1. Begitulah pahalanya yang Allah berikan menjadi umat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala maka bersabda sallallahu salatul rajuli jama'atan tadillu ala salatihi. Apa kata Nabi? Salat seseorang berjamaah itu lebih mulia. Kalau salat berjamaah ini lebih mulia. Tazidu ala salati wa subihi, kalau dia sholat di pasar. Wa baitihi, kalau dia sholat di rumah. Jadi sholat berjamaah di masjid lebih mulia ketimbang sholat di pasar atau di rumah. Kenapa kok lebih mulia? Karena orang sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Kalau hadirin ditawarkan sejumlah uang, ada 10.000 atau 100.000, kira-kira pilih yang mana? 100.000 atau 10.000? Pasti kita pilih 100.000. Ditawarkan pahala, kita pasti pengen yang banyak. Tapi ujiannya juga berat. Ya berangkat ke masjid itu ujiannya dari berat luar biasa. Ujiannya Masya Allah luar biasa. Maka hanya orang-orang yang memang pilihan Allah itu yang niatnya lurus, niatnya lembut, hatinya ikhlas, baru sampai ke masjid. Kalau baru niatnya setengah-setengah, apa akan sampai ke masjid? Apalagi orang sibuk dulu hadis sekalian ini. Jadi nanti kita semangatkan sholat berjamaah di masjid supaya kita mendapatkan nilai pahala yang banyak. Selanjutnya yaitu bagaimana ada bisa pemotor apa sama wudhu. Seandainya kita mau ke masjid, lantas kita wudhu di rumah ini. Ada kan orang yang wudhu di rumah, dia wudhu di masjid. Kita wudhu di rumah, sama wudhu, maka kita sempurnakan wudhu kita. Alias wudhunya itu pelan-pelan. Ada orang yang wudhunya keburu-buru, akhirnya wajahnya nggak dibasuh. Sakit buru-buru wajahnya nggak dibasuh. Akhirnya dimasukkan ke mulut, dimasukkan ke hidung, wajahnya malah nggak dibasuh yang hukumnya hanya sekalian. Maka pelan-pelan sekalian ya. Semua antar masjid, setelah dia wudhu di rumah, dia berangkat ke masjid. Dan sekalian di masalah. La yuridu illa sholata, la yuridu illa sholata. Maka kata Nabi, dia niatnya ke masjid buat sholat. Dia niat masjid ke masjid untuk sholat. Wudhu di rumah, berangkat menuju masjid, niatnya buat sholat. Apa kata Nabi? Satu langkahnya menghapuskan satu dosa. Tuh, jadi sekalian. Bagaimana kalau saya wudhu
50 masjid kayak sekalian. Kan langkahnya pendek. Setiap langkahnya tersebut mendapatkan satu pahala, menghapuskan satu dosa. Bapak-bapak jangan keliling masjid dulu, ada sekalian kan. Bersuara di rumah keliling masjid 3 kali keliling ada sekalian. Waktunya itu lama sama berjalan. Jadi itu ada sekalian kemuliaannya orang yang berwudu itu luar biasa. Nah, nanti kita biasakan itu kan kita biasakan ini kadang-kadang kalau sholat itu jarang bangun dari rumah ya. Jarang bangun dari rumah. Karena bagus kalau bangun dari rumah ya. Langkah kita makin banyak, makin menghapuskan dosa-dosanya dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau saya mau di rumah, maksud saya ke masjid pakai motor? Kan bukan pakai lantai. Bagaimana kalau saya ke masjid naik mobil? Bagaimana itu lantai tuh dari sekalian? Allah setarakan jarak kendaraan mobil dan motornya itu dengan langkah mendapatkan satu setiap kali satu pahala dan menghapuskan satu dosa. Apalagi kalau mobilnya lagi ketemu dari sekalian, kalau kita ke masjid sholat berjamaah atau motornya kosong boncengan aja temannya boncengan. Luar biasa. Kata Nabi, "Mandara ala khair kafairi." Kata Rasulullah, siapa orang mengajak berbuat kebajikan maka dapat satu kebajikan. Jadi kita kalau mau ke masjid ajak teman-teman kita. Karena kita dulu Pak ke masjid yuk. Anak kita terutama anak kita ajak dulu, anak kita yuk ke masjid, anak ke masjid. Kata Nabi, "Mana lahir kafairi." Siapa mengajak berbuat kebajikan maka dapat satu kebajikan. Cuma kadang-kadang kita dilema kalau banyak teman. Ya ke masjid yuk. Kayak Pak Ustaz aja ngajak-ngajak gimana sekalian. Kadang-kadang kita itu kadang suka kesal juga tuh kalau gitu. Tapi di hari ujian sekalian ya kita nggak boleh. Bagaimana soalnya kita nggak boleh jadi orang yang malas. Oh ya udah biarin aja. Besok aja kita lagi. Jangan bosan-bosan. Kalau dulu kalau diajak bapak kenapa sih nggak mau masjid? Saya nggak punya kopi, kasih kopi. Saya nggak punya sarung, kasih sarung. Saya nggak punya baju pokok, kasih baju pokok. Akhir bulan lagi sekalian. Jadi kita kasih itu kalau dia orang ini nggak punya pokok kasih. Sedekah itu pokok, sedekahin, sarung, sedekahin kopi ya sebentar apa? Supaya dia senang. Kan ada orang yang kadang-kadang ini kalau dikasih itu senang sekalian. Mudah-mudahan kita hadir malam hari ini sebagai penggerak di dalam roda dakwah di masjid melimpahi kita bersama-sama hari sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah berkata dalam kalamnya biha barakatan wa anhu biha barakatan hatta yakuna masjid. Nah, itu setiap langkahnya itu mendapatkan satu pahala, menghapuskan satu dosa sampai dia masuk dalam masjid. Tapi itu dalam masjid. Ya. Kalau masjid tua itu adalah sholat masjid, kata Nabi, aku belum masuk dalam masjid karena bersolat batal sholat. Sampai dia masjid, dia nunggu tibanya sholat berjamaah. Jadi kalau kita di masjid mau sholat berjamaah, jangan ngobrol, jangan main HP, jangan bisnisnya. Tungguin untuk dimulainya sholat berjamaah minimal kita itu baca tasbih. Sambil menunggu dia sholat baca tasbih. Ya baca salawat kepada Rasulullah. Pokoknya jangan ngobrol-ngobrol yang macam-macam dan sekalian. Selain itu kalau salam yang itu, dia kasih uang malaikat Rasulullah ala diru. Kalau kita nunggu tibanya sholat berjamaah, kitanya diam, kita masih punya wudu, kata Nabi, wal malaikatu tusallu ala hadirin. Maka majlis yang tadi selalu yaqulu, maka malaikat itu bertasbih, malaikat itu berselawat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita duduk nih, kita duduk untuk sholat berjamaah, kita masih punya wudu. Malaikat angkat kedua tangannya dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Tiga kata begini. Ayat pertama yaitu Allahumma ya Allah berikanlah kasih sayangmu kepadanya. Jadi malaikat yang mohon kepada Allah. Orang yang lagi nunggu tibanya sholat berjamaah, dia duduk, tidak ngomong macam-macam, tidak segala macam, dia duduk semata-mata untuk ibadah, maka malaikat kepada Allah akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ini kalau berbatal harus duduk lagi. Kalau berbatal kita nggak duduk
kembali lagi ke tempatnya. Batal wudhu lagi nggak apa-apa. Kenapa? Yang namanya orang batal itulah sifat manusia. Kalau seandainya kita nggak pernah batal, nggak pernah buang angin, maka itu manusia yang punya kekurangan. Kenapa? Kalau kita ngomong dari sana, ya kenapa nggak pernah itu? Cuma kalau kita wajar, itu manusia, sifat manusia kita nggak usah bingung. Itu sifat manusia. Batal duduk lagi. Duduk, mendengarkan kalau kita sholat Jumat, mendengarkan khotib menyampaikan khutbahnya. Boleh sekalian ya. Aku bisa sampaikan juga itu. Kadang-kadang orang kalau sholat Jumat itu sudah datang terlambat. Terlambat ya. Kadang-kadang dia itu datang pada saat imam melaksanakan sholat sudah rakaat kedua. Rakaat kedua masuk. Kalau sholat Jumat karena masuk, kamu boleh disediakan. Jadi kalau dia datang di rakaat kedua, kan dia dapat satu rakaat, berarti gugur dia sholat Jumatnya, maka dia wajib sholat dua. Beda kalau kita sholat biasa, ya sholat lima waktu nih, kita sholat isya, lambat kan masuk. Akhirnya kita dapat pada saat kita datang rakaat kedua, imam salam kan kita kalau satu, kita tambahin lagi satu lagi boleh tuh. Tapi kalau sholat Jumat nggak boleh. Kalau imam sudah salam kita tambahin satu lagi nggak boleh. Kalau sholat Jumat berarti tidak sah sholat Jumatnya, maka wajib sholat banyak tambahin tuh. Dianggap sama aja nggak boleh kalau Jumatnya. Kenapa? Jumat itu benar dua rakaat, maka yang dua rakaat diganti dengan dua khutbah yang disampaikan oleh khotib. Makanya kita kalau bisa jangan terlambat ke Jumat. Lebih awal datangnya hari sekalian ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Allah maghfirlahu, ya Allah ampunkan dosa-dosanya. Kira-kira kalau malaikat yang mohonkan kepada Allah langsung dikabul apa enggak? Malaikat yang mohon kepada Allah kira-kira dikabul apa enggak? Dikabul malaikat, langsung malaikat. Yang mohon malaikat. Pertama mendapatkan kasih sayang Allah. Yang kedua, Allah maghfirlahu, ya Allah ampunkan dosa-dosanya. Duduk kita untuk sholat berjamaah, malaikat mohon akan diampuni dosa-dosa ke Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jadi orang Islam beruntung apa enggak? Jadi orang Islam beruntung apa enggak? Masya Allah, luar biasa. Alangkah kita berbahagia jadi orang Islam dengan ibadah kita itu, maka menjadikan kita akan mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu Allahumma alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Yang pertama dari Allahumma firlahu, atau alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Jadi kita mendapatkan tiga, ada satu dulu ibadah sholat berjamaah. Kalau kita masih punya wudhu, maka malaikat mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yumisbihi, malam yumisbihi. Kalau Rasulullah selama dia tidak berhadas. Ya, kalau kita sampai itu, kalau kita udah batal wudhunya, berubah wudhu. Sebenarnya apa? Supaya kita tetap dapat tiga doa malaikat, yang mana orang yang menyebut ibadahnya sholat bisa berjamaah. Hadirin Subhanahu wa taala. Jadi memang kadang-kadang kita ini sholat ini selalu terburu-buru. Kadang-kadang santai kita kalau sholat. Udah ada baru belum koma kan gitu sekalian. Baru koma imam juga belum ini kan gitu sekalian. Santai padahal jangan kita ini menunda-nunda waktu sholat. Karena dalam riwayat itu adalah sholat pemuda datang kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayatnya itu, ya Allah itu kita Rasulullah SAW ya Rasulullah, akhirnya di akhir umri ayat akhlari tahammul. Datang seorang pemuda kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kabarkan atas nama ibu dan bapak pertama ibadah apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata lagi, yang pertama as-shalatu ala waqtiha. Yang pertama sholat tepat pada waktunya, dicintai amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cinta sama kita, berarti dia kecil.
Orang kalau nggak sholat itu akan kehidupan. Nggak yakin hidupnya itu sampai kuat atau enggak menjalankan ujian-ujian. Maka orang yang sholat Allah berikan kekuatan. Zahiran wa batinan sehingga dia mampu bisa menjalankan kehidupan yang terkadang kehidupan tersebut terkadang ringan ujiannya, terkadang berat ujiannya. Yang kedua kata Nabi, birrul walidain, cinta sama orang tua, sayang sama orang tua, termasuk amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kata Nabi, wa jihadun fisabilillah, orang yang berjuang dengan Allah. Siapa itu? Ini kita hadir malam hari ini. Kita lagi berjuang memperbaiki diri kita. Wa jihadun fisabilillah, kita lagi berjuang memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita agar menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini terkadang iman kita turun naik. Al-iman yazid wa yanqus. Kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang turun. Waktu bulan Ramadan iman kita kan naik semua di bulan Ramadan, ya kan? Sholat subuhnya nggak pernah terlambat, nggak pernah telat, kenapa? Karena bersahur. Maghribnya kita sholatnya juga tepat waktu, karena dengan buka puasa. Isanya kita sholatnya tepat waktu, karena dengan tarawih. Sekarang Ramadan mulai kali kita ada yang imannya naik pelan-pelan, ada yang imannya jatuhnya cepat habis kan. Kenapa? Karena kan dijaga tuh. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan berkait pengajian malam hari ini, semoga Allah jaga sholat kita hari sekali. Allah pelihara niat kita, Allah jaga semuanya amal-amal kebaikan kita ini yang kita kerjakan, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin subhanahu wa ta'ala. Oke, sampai di sini penjelasannya kitabnya. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan kembali. Intinya mari kita jaga niat kita. Kita jaga wudu kita, kita jaga sholat kita. Insya Allah Allah selamatkan kita di ini maupun jalan berpahala. Ini mudah-mudahan hadir malam hari ini semoga memberikan ilmunya, memberikan kesehatan, Allah bebaskan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Menjadi mudah yang mudah permohonan, yang sehat menjaga kesehatannya, yang sakit disembuhkan penyakit. Ini kita doakan juga mungkin di antara keluarga kita, sanak famili, ada yang menggunakan ibadah di tahun ini. Doakan mudah-mudahan berangkat ke selamat, kembali selamat, dan pulangnya membawa haji yang makbul. Kita hanya malam hari mudah-mudahan kalau bisa berangkat haji, bisa balik umrah, bisa berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Alhamdulillah.